contohnya ya, ini ada contohnya, contoh perhitungan dari dari Cordel seperti ini contoh formnya ya. Ini saya buat biar agak mudah saja. Nah, seperti ini ada contoh proyeknya, bisa dilihat dari rekan-rekan sipil Kavinter, proyeknya ruko, kontraktornya PT Maju Mundur Cantik. Wah, biar seruan ya, seperti ini. Ini mutunya dia, pencet. Mutunya adalah K350 ya, seperti ini. Jadi ini mutunya K350. Dia ada 3 benda uji, seperti tadi yang disampaikan di SNI, ada 3 benda uji, minimal 3 benda uji. Beratnya kita timbang, ini contohnya saja dalam kilogram. Sorry, ini dalam gram ya. Dalam gram ini. Ini kalau kilo terlalu tinggi, ini gram. Ya, ini maksudnya gram, kalau di kilo berarti ya tinggal dibagi 1000 saja, seperti ini. Nah, ini contoh tinggi sampelnya, dia dalam senti ya, senti ya. Ini saya ganti dulu. Terlalu, segini aja. Nah, ini dalam gram saja. Ya, gram. Misalnya ini contohnya ya. Tingginya adalah 10 cm, saya buat 10, diameternya itu 9,8 ya. Jadi tingginya dia 10 cm, benda ujinya, diameternya 9,8 cm. Seperti ini. Nah, untuk luas penampang ini saya pakai rumus 1/4 pi d kuadrat ya, seperti ini. Ketemunya 75,43 ya. Saya klik, nah ini ketemunya 75,43. Rasio L per D-nya, berarti L per D, di mana L itu tinggi, 10 dibagi 98 adalah 1,02 ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini L per D-nya, terus ini ada beban maksimalnya, hasil pengetesannya dalam kilogram ya, 20.000 kg atau 20 ton misalnya. Ini tegangan yang hancur, bisa dilihat. Nah, terus cara menghitungnya gimana? Sama saja. Ini intinya beban dibagi luas penampang ya. Ini bebannya 20.000 kilo dibagi luas penampangnya 75 ya. Nah, ketemu ini 265,15. Nah, ini sama kayak kita benda uji biasa ya. Benda uji biasa sama, intinya beban dibagi luas penampang, ketemu. Setelah itu ada koreksi L per D ya. L per D-nya kita hitung ya, coba kita hitung seperti ini. Nah, tadi di mana ini saya ada rumusannya. Nah, ini saya rumusannya di sini, kita pakai interpolasi ya, teman-teman ya. Nah, ini ASTM-nya C42 yang tadi, di ASTM C42 itu ada tabel, kita masukkan seperti ini. Nah, tadi ketemunya 1,02 ya, L per D-nya kita masukin 1,02 itu antara 1 sama 1,25, bisa dilihat. 1 ketik 0,87, 1,25, 0,93. Ketemunya 0,8748. Nah, ini koreksi L per D-nya. Setelah itu kita masukkan ke sini ya. Dah. Tinggal gitu aja ya. Untuk faktor koreksi terhadap tulangan tidak ada, saya anggap aja 1. Nah, terus perhitungan kuat tekannya gimana setelah koreksi L per D dan tulangan. Kita klik, caranya sama saja, tadi itu berarti kuat tekannya ini dikalikan dengan 0,8748. Intinya kuat tekan dikalikan koreksi L per D ya, ketemu 2390. Nah, ini udah ketemu ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini masih dalam bentuk silinder ya, belum koreksi ke kubus, karena ini kan mutunya K350 ya. Kita koreksi kubus dibagi 0,83, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, jadi dari 3 benda uji ini sudah ketemu. Nah, untuk kuat tekannya, untuk persentase kuat tekannya itu ketemu, ini 79,85, 91 sama 99 ya. Seperti ini. Kalau di rata-rata dari 3 ini ketemu 90,49 ya, seperti ini. Oke. Kita coba evaluasi, ini udah hasilnya seperti ini, terus evaluasinya seperti apa. Nah, ini contohnya ya.
ada plat 1, sorry ini platnya misalnya samain plat 1 semua ya, yang satu lokasi ya. Nah ini tanggal pengambilannya misal seperti ini. Lah ini hasil dari kuat tekannya setelah dikoreksi alpha D seperti ini, udah ketemu. Nah, syaratnya itu ada dua tadi yang disebutkan di SNI, kuat tekan individu di bawah 75% ya. Jadi tidak ada yang kuat tekannya di bawah 75% dari FC. Nah, 75% dari FC atau K itu adalah ini 350 dikalikan 0,75 ya, ketemunya 262. Jadi tidak ada syarat yang pertama ini tidak boleh hasil tes kuat tekan individu itu di bawah 262,5 seperti ini. Nah, ini ketemunya kan udah ketemu nih. Nah, ini di atas tiga-tiganya di atas 262,5 berarti oke. Jadi syarat yang pertama tidak ada satupun benda uji individu yang nilainya kurang dari FC kali 75%. Oke ya. Jadi syarat pertama terpenuhi. Terus syarat kedua adalah kuat tekan rata-rata dari 3 benda uji minimal sama dengan 85% dari FC ya. Jadi dari 3 ini di rata-rata dulu. Nah, ketemunya berapa nih? Nih, saya ketemunya dia adalah 316. Nah, 85% dari FC berapa? Nah, 350 kalikan 0,85 ketemu 298. Jadi, rata-ratanya tidak boleh kurang dari 298. Ini ketemunya 316. Oke ya. Jadi, syarat 1 terpenuhi, syarat 2 terpenuhi. Jadi, evaluasi dari hasil koordinat tersebut adalah betonnya memenuhi syarat untuk hasil kordil, bisa dinyatakan oke ya. Jadi hasil kordil ini tidak harus 100%. Loh, terus siapa yang ngomong? Seperti yang ngomong yang tadi di SNI tadi disebutkan, sama di SE juga sama disebutkan. Jadi kalau kita sudah melakukan kordil, kita juga harus bisa mengevaluasi ya, seperti ini. Jangan ngeyel, saya pengennya kordil itu 100%. Lah, 100% itu dasarnya apa ya? Dasarnya apa dulu ya? Dia bisa mengatakan 100%. Dasarnya apa? Seperti itu. Ya. Mungkin dia berpikirannya seperti itu. Saya pesan beton itu K350 seperti ini ya. Nah, oke, dia bisa pesan 350 dalam keadaan normal, keadaan benda uji normal, misalnya benda uji yang mungkin langsung keluar dari mixer, dites itu memang harusnya sesuai dengan yang disyaratkan. Tetapi ini kan kondisinya kondisi di lapangan, ya, di lapangan. Nah, di lapangan sendiri ini apakah sudah melakukan misalnya kuring beton secara sempurna, ya, perawatannya seperti apa, ya. Nah, terkena sinar matahari atau tidak. Nah, selama di lapangan itu tidak kondisi ideal, ya makanya di SN ini dengan 80 rata-rata 85% saja sudah dianggap masuk seperti itu ya. Jadi tidak, kenapa kok hasilnya tidak 100% ya, karena ini benda uji di lapangan ya, beton di lapangan ya sudah terpapar semuanya, seperti perawatannya mungkin kurang, kuringnya kurang, cuacanya panas, banyak faktor, atau mungkin belum saatnya dibebani, sudah dibebani, ya itu semua mempengaruhi hasil tes kuat tekan beton di lapangan seperti ini ya. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan. Jadi selain kita bisa melakukan core drill, kita juga harus bisa melakukan evaluasinya ya. Perhitungannya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Nah, ini juga harus kita bisa mengevaluasinya. Oke, teman-teman, bila ada pertanyaan silakan ditulis kolom komentar, atau mungkin mau minta filenya juga silakan. Yang penting semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih. Salam super.